Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya membahas seputar surat edaran sekaligus kota per provinsi guru Kemendikbud atau guru umum, yang ada di seluruh Indonesia, yang beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan hasil pretestnya. Namun sekarang akan dilakukan pemanggilan untuk PPG kategori 1. Nah, jadi sedikit berbeda pada tahun yang lalu. Pada tahun yang lalu itu PPG disebut tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap keempat di tahun 2021. Nah, tahun ini sedikit berbeda karena memang kategori berdasarkan TMT. Nah, kategori 1 ini berdasarkan surat edaran yang awal-awal sebelum pretest adalah guru yang TMT-nya 2015 ke bawah. Nah, 2015, 14, 13 sampailah seterusnya ke bawah atau yang termasuk TMT yang lama. Nah, nanti mungkin akan segera dibuka pemanggilan yaitu kategori 2, yaitu TMT 2016 hingga 2019 awal. Nah, prajabatan kategori 3 tersendiri. Nah, ini suratnya sudah terbit per 1 Juli di sini. Nah, namun kalau tidak salah surat ini sudah diposting semalam, berarti kurang lebih tanggal 2. Nah, di sini perihalnya konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Nah, di sini ada 5 poin. Nah, konfirmasi kesediaan kategori 1 perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman PPG Kemendikbud. Nah, hanya saja saya cek tadi laman PPG Kemendikbud itu sedang sibuk karena barangkali lagi banyak yang mengakses secara bersamaan. Terus di sini ada lampirannya. Poin kedua yaitu bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman PPG pada 6 Juli sampai dengan 10 Juli, berarti belum. Nah, jadwal selengkapnya pada lampiran kedua. Jadi surat ini kalau tidak salah 3 lembar. Jadi hari ini Ahad atau Minggu tanggal 3, berarti Senin tanggal 4, Selasa tanggal 5, berarti hari Rabu. Berarti 6 ini hari Rabu. 6, 7, 8, 9, 10, berarti kurang lebih 5 hari untuk konfirmasi kesediaan untuk Bapak Ibu guru untuk PPG. Yang ketiga, konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak tersedia. Nah, ini juga di sini poin 3 Bapak Ibu perlu perhatikan bagi yang calon cadangan. Nah, jadi di situ biasanya ada keterangan cadangan. Jadi juga wajib melakukan konfirmasi. Nah, agar standby. Karena misalnya ketika konfirmasi itu sudah ditutup, nanti akan sulit. Makanya ketika dibuka yang cadangan pun agar dianjurkan untuk melakukan konfirmasi. Yang keempat di sini bagi guru yang belum mendapatkan penempatan dapat memantau akunnya, kurang lebih seperti itu. Poin terakhir, adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penempatan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 akan disampaikan pada 15 Juli melalui laman PPG Kemendikbud. Jadi pengumumannya 15 Juli. Maksudnya ini biasanya penempatan LPTK, kurang lebih seperti itu. Atau jadwal-jadwal yang lain. Surat yang berikutnya kita cek di halaman keduanya. Nah, ini halaman kedua isinya kota per provinsi.
Nah, ini kota per provinsi di tahap 1 ini, jadi 40.500. Ya, memang disebutkan itu 40.000 kota. Nah, di sini 40.500. Artinya kota itu karena Kemendikbud ini sebagai apa namanya, mengkoordinir segala urusan keguruan, maka dia bisa menambah atau mengurangi apa namanya, sesuai kebutuhan. Nah, artinya sudah total 40.000 dari 34 provinsi ditambah sekolah Indonesia luar negeri, ada 4 orang di sini. Ada instansi ini kalau tidak salah 2 instansi ini apa namanya, sekolah kedinasan. Berarti guru yang ada di sekolah kedinasan, kurang lebih seperti itu. Kementerian Perindustrian, nah, dan Kementerian Pertanian. Nah, seharusnya memang ada juga guru-guru yang di instansi pemerintah lainnya, karena sekolah kedinasan itu kan banyak. Hanya saja di sini yang terdaftar 2 yang barangkali mengikuti pretest. Nah, ini jumlahnya yang cadangan 5.500 lebih. Nah, jadi 40.000 ini jika dilihat dari skema awal ini dibagi dalam 2 tahap. Nah, namun jika misalnya 40.000 ini langsung diselesaikan, nah berarti bisa lebih cepat. Nah, ini tahap kategori 1 ini PPG-nya 3 bulan. Jika saya prediksi secara pribadi, kemungkinan ini full daring. Nah, karena memang jika tatap muka, informasinya tidak mungkin mepet. Biasanya jauh-jauh hari. Nah, PPG-nya misalnya jaraknya biasanya sangat jauh. Nah, ini sudah dekat. Nah, kita cek di sini jadwal PPG. Nah, sini jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Nah, ini konfirmasi kesediaan penempatan peserta 12 Juli, berarti di sini LPTK. Nah, ini lapor diri, berarti posisi lapor diri ini berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK. Nah, jadi saran saya, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK, jadi pantau websitenya. Misalnya LPTK apa yang ada atau muncul di akun SIM PKB Bapak Ibu, maka dipantau di website LPTK tersebut atau kampus tersebut. Biasanya beberapa kampus itu karena manajemennya berbeda, biasanya lebih cepat. Di website itu sudah dimunculkan apa namanya, link lapor dirinya. Nah, sekali lagi saran saya kepada Bapak Ibu, untuk grup Telegram ataupun grup WA, saran saya Bapak Ibu jangan membuat memandai-mandai dari teman walaupun itu satu mapel. Karena di lapor diri ini nanti LPTK sudah menyiapkan grup Telegram maupun grup WA. Nah, terutama grup Telegram, karena Telegram bisa kemampuannya lebih dari 1000. Nah, untuk WA kan tidak bisa. WA terbatas. Nah, itu juga Bapak Ibu perlu diketahui. Nah, biasanya LPTK membuatkan grup Telegram. Nah, untuk angkatan 1 tahun ini atau kategori 1. Nah, itu nanti semua informasi oleh admin panitia LPTK akan menyampaikan. Nah, nanti lagi akan diberikan kelas. Di sana ada wali kelasnya. Nah, disebut wali kelas. Walaupun harusnya kan PA atau pendidik akademik, pembimbing akademik, tapi juga disebut wali kelas. Nanti wali kelas akan membuat lagi grup. Nah, grup kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mapel apa. Nah, maka di situ nanti ada lagi grup per kelas. Jadi jika Bapak Ibu berinisiatif membuat grup tersendiri sekarang, itu sebenarnya menurut saya sia-sia.
Dalam arti kata lain nanti bisa sesat informasinya. Karena Bapak Ibu pasti berbeda LPTK. Nah, kurang lebih seperti itu saran saya. Tapi semua kan terserah kepada Bapak Ibu. Nah, di jadwal ini 6 Juli sampai dengan 15 Juli ini ada penjelasan pembelajaran mandiri. Nah, ini menurut saya jika dilihat dua kata ini, pembelajaran mandiri, ini bisa kita bayangkan seperti perkuliahan UT. Nah, perkuliahan UT. Nah, saya yakin tidak perlu lagi saya jelaskan, pasti Bapak Ibu sudah mengerti maksud saya. Jadi pembelajaran UT. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload modul tersebut. Nah, biasanya satu modul, nah, nanti akan ada satu dosen. Nah, terus kapan Zoom-nya, terus lagi kapan pengumpulan tugasnya. Nah, itu nanti ada jadwal rinci ketika misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan kelas. Nah, ini ada orientasi mahasiswa tanggal 18. Nah, ini pelaksanaan PPG dalam jabatan 19 Juli sampai dengan 29 September. Nah, ini yang 3 bulan. Nah, ini wawasan kebinekaan UKM PPG 3 sampai dengan 9 Oktober. Jadi Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu guru yang nanti terpanggil dan mendapatkan LPTK, terutama terkhusus di kategori 1. Nah, jadi bukan saya mendoakan. Jadi saya juga termasuk di tahap atau gelombang 1 waktu PPG di tahun 2021. Saya juga Anda menyampaikan di beberapa video saya, keutamaan atau keuntungan salah satunya dan sangat tidak dimiliki nanti di kategori 2 atau yang akan PPG di gelombang kedua. Nah, adalah ketika misalnya di UKM PPG atau ujian nanti tidak lulus, maka kita bisa nanti ikut ujian kembali walaupun kita retaker di kawan-kawan yang PPG di tahap kedua. Sekarang Juli, Oktober. Nah, jika nanti Oktober itu ada PPG, berarti kan Oktober, November, dan Desember 3 bulan. Nah, jika Bapak Ibu ada yang tidak lulus ujian di Oktober ini, nanti akan bisa lagi ikut ujian di Desember. Intinya, kesempatan lulus di tahun ini masih ada. Nah, namun yang di tahap kedua atau kategori 2 misalnya PPG di bulan Oktober, nah itu kesempatannya hanya 1 kali ujiannya. Nah, ketika tidak lulus, maka kesempatannya mau tidak mau harus tahun depan. Nah, itu kan berbeda. Nah, karena di sini ada hal lain. Nah, karena di dalam Juknis TPG itu atau tunjangan profesi guru, jika NRG atau lulus PPG NRG itu keluar di tahun ini, maka tunjangannya itu dicairkan di tahun depan. Di Juknis tunjangan profesi guru itu sama, baik itu Juknis Kemendikbud maupun Juknis di Kemenak, itu sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Selamat yang sudah terpanggil. Nah, ini kotanya per provinsi, jadi lumayan. Yang daerahnya banyak tentu juga antrinya sedikit lama. Misalnya kita contohkan di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini jatah tahun ini hanya 5.100. Ini yang lulus terbanyak ini. Kalau tidak salah saya 20.000 lebih. Nah, 3 provinsi ini paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Tengah ini 20.000. Nah, Jawa Barat dan Jawa Timur itu kalau tidak salah saya 19.000. Nah, ini mereka kurang lebih bisa sedikit lama. Nah, jadi tahun ini di Jawa Tengah itu jatahnya kan 5.000. Nah, tahun ini. Nah, jika misalnya kita kali 4 untuk menuntaskan 20.000 tadi, berarti tuntasnya 3 tahun lagi ke depan.
Berarti 2023 5.000 berarti sudah 10. Nah, 2024 2025. Nah, berarti untuk atau khusus di Jawa Tengah, guru yang lulus pretest itu tuntasnya di tahun 2025. Ini Bapak Ibu kita lihat dari formasi ini, ya, jatah ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekilas, nanti saya akan bahas lagi yang lain. Simak terus video atau di channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mampir, yang sudah nonton, sudah setia, yang juga share dan memberikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.